Oke, salam jumpa kembali lagi di Pams YB ya. Tentunya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tentang kabar terbaru dari prakerja ya. Kabar terbaru dari prakerja di mana di gelombang 10 ya, di gelombang 10 itu kebanyakan rata-ratanya itu gagal ya, gagal. Jadi kalau dikatakan itu perbandingannya 1 banding 100.000 gitu ya. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Nah, dari beberapa teman-teman saya yang bergabung itu yang setahu saya bergabung itu sekitar ada beberapa orang ya. Jadi satu pun tidak ada yang berhasil ya. Bahkan ada teman saya itu yang membuat beberapa akun untuk bergabung ya. Jadi ada dari keluarganya gitu, jadi dia yang buatkan semuanya. Nah, satu pun tidak ada yang berhasil. Nah, awal-awal beredar juga di grup-grup itu bahwa gelombang 10 itu prank ya, prank. Nah, cuma kalau kita lihat di gelombang 10 itu wajar sih, wajar. Nah, sesuai dengan pemberitaan. Nah, di pemberitaan dikatakan, di pemberitaannya coba kita buka ya di bentar ya. Kita buka di pemberitaannya tentang prakerja. Nah, kita buka di prakerja. Oke. Oke. Nah, kita buka ya. Nah, kabar terbaru prakerja. Kita lihat teman-teman ya. Coba kita lihat di ini ya teman-teman, kita lihat di pemberitaan di berita online ya. Kita lihat tentang kabar. Coba kita ketik ya, kabar terbaru prakerja. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa tak lolos prakerja gelombang 10 ini ada kabar terbaru. Nah, coba kita pahamin ya teman-teman ya. Nah, ini ada yang 1 hari yang lalu, ada yang 4 jam yang lalu. Jadi, coba kita pahamin yang Tribun News. Nah, kita baca di sini ya. Kita baca di sini teman-teman ya. Nah, kabar terbaru dari penerima kartu prakerja gelombang 10 cek prakerja untuk lakukan ini gitu ya. Nah, secara resmi kayak di IG-nya itu sudah mengumumkan bahwa di gelombang 10 sudah mengatakan selamat ya untuk yang berhasil. Cuma dari saya sendiri ya, dari teman-teman saya di sekitar saya, tak satu pun ada yang berhasil gitu ya. Jadi mungkin emang kuota di gelombang 10 ya. Jadi mungkin budget di tahun 2020 itu mungkin di gelombang 10 itu cuma mau memenuhin doang yang gagal-gagal di gelombang 1 sampai dengan gelombang 10. Artinya yang dibatalkan ataupun banyak yang tidak tahu ininya ya, yang tidak tahu melanjutkan, jadi sehingga otomatis gagal karena 30 hari ke depan itu apabila aplikasinya tidak dibuka ataupun tidak dilakukan action itu akan batal secara otomatis ya. Jadi mungkin dibukanya gelombang 10 itu untuk memenuhi kuota tersebut. Nah, coba kita baca di Tribuns ya. Nah, di Tribuns itu dikatakan bahwa nah, di Tribuns dikatakan itu bahwa di gelombang 10 itu hanya untuk melengkapi total kuota penerima kartu prakerja tahun anggaran 2020 ya. Itu ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga dalam siaran persnya ya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa
uh, untuk gelombang 11 itu kita belum tahu ada apa enggaknya ya. Jadi kita sama-sama menunggu aja. Saya sendiri sih gagal ya. Saya sendiri sama teman-teman saya di sini gagal juga ya teman-teman ya. Jadi mungkin bukan rezeki di gelombang 10 ya. Jadi mungkin di gelombang 11 atau nah, kita doakan saja ya. Kita doakan saja ada di gelombang selanjutnya ya. Jadi teman-teman, jadi jangan langsung ngejudge ya pemerintah, karena hati-hati ya teman-teman ya. Jangan langsung ngejudge pemerintah begini begitu begini, karena semampu pemerintah itu membantu kita ya, membantu kita. Nah, jadi mungkin belum saatnya kita menerima, nanti mungkin ada dari yang lainnya kalaupun misalnya kita tidak menerimanya ya. Jadi kita harus tetap legowo ya. Oke, legowo. Nah, tips dari saya menyikapi bahwa sudah pengumumannya gelombang 10 ini ya. Berdoa saja kita untuk di gelombang 11 ada ya. Jadi tetap siapkan saja alat perangnya ya, seperti KTP ini segala macamnya kita siapkan untuk di gelombang 11. Siapa tahu masih ada ya untuk anggaran 2021 nantinya gitu ya. Oke teman-teman. Nah, tips yang kedua, jangan dari teman-teman itu ngejudge beberapa pemerintah atau orang-orang di pemerintahan bahwa ini begitu. Takutnya bisa mencederai ke teman-teman sendiri ya. Jadi hati-hati ya. Hati-hati dalam bersosmed tentang pemerintah, karena dimana situasi seperti ini, apalagi di situasi saat ini sudah serba online dan apapun itu gampang tersiarkan. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin udah lulus ya di gelombang 10 ataupun di gelombang sebelumnya ya, selamat buat teman-teman. Semoga ya teman-teman itu bisa memanfaatkan sesuai dengan yang diinstruksikan pemerintah, yaitu untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan usaha jika Anda memiliki usaha gitu ya. Jika Anda untuk memulai usaha. Jadi buat teman-teman mungkin ya selamatlah gitu. Selamat buat teman-teman yang telah bergabung di keluarga Kartu Prakerja ya. Jadi manfaatkanlah apa yang telah diberikan pemerintah, karena pemerintah juga mungkin memberikannya itu ya dari kita untuk kita sebenarnya. Jadi jangan sampai salah manfaat ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, oh iya teman-teman, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, biar nanti aku bisa memberikan informasi-informasi tentang yang terup to date apapun itu ya, tentang prakerja ataupun apa. Nah, jika ada teman-teman mungkin untuk request mau dibahas tentang apa, boleh, saya akan bahas nantinya, dan saya siapkan nanti materinya ya teman-teman ya. Nah, jadi jangan terpaku sama prakerja ya teman-teman. Nah, kalau dipikir-pikir sih teman, itu hanya bersifat sementara ya, karena 4 bulan ke depan ya, 600.000. Jadi manfaatkanlah sesuai dengan apa yang disarankan oleh pemerintah. Oke? Nah, buat yang paling terakhir ya teman-teman, paling terakhir teman-teman cek saja ya di dashboard ya. Siapa tahu mungkin ada keberuntungan, karena mungkin ada dari beberapa orang yang dibatalkan ataupun seperti apa. Jadi siapa tahu rezeki kita. Selalu aja login ya di dashboard ya. Jadi jangan sampai lupakan password ataupun segala macamnya. Jadi selalu cek di dashboard, siapa tahu itu emang rezeki kita ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman ya, kemarin saya memberitahu tentang pembukaan rekening di BNI ya, di BNI tentang prakerja. Nah, mungkin buat teman-teman yang sudah lulus di gelombang 10 mungkin udah memasukkan rekening ya. Nah, saran saya teman-teman ya, di beberapa bank BNI itu untuk mengambil antrian itu di pagi hari
dan bahkan ada yang membatasin khusus prakerja. Nah, kemarin saya kebetulan mengurus nomor rekening BNI ya. Nah, jadi saya daftar online seperti di video saya sebelumnya ya, yang saya kasih tahu. Nah, itu kita tinggal bawa KTP sama form ya, KTP, form yang udah kita print nanti, yang udah kita isi online. Nah, kemudian kita bawa bukti SMS. Nah, kemudian KTP. Nah, pastikan KTP tidak buram ya, tidak buram ataupun kabur. Nah, dipastikan jelas. Nah, yang kedua itu jika teman-teman di luar domisili membuatnya, bisa didampingin dengan surat domisili tempat tinggal teman-teman ya. Mungkin KTP teman itu masih KTP kampung ya, masih di kampung halaman ya. Jadi bisa menggunakan tempat tinggal domisili. Jadi surat tempat tinggal domisili. Jadi buat teman-teman mungkin ya, jadi dampingin KTP dengan itu ya teman-teman. Nah, jadi sebelum ke BNI, nah nanti setelah teman-teman udah siapin semua itu berkas-berkasnya segala macam seperti yang saya sebutkan, KTP, surat domisili dan aplikasi form, itu teman-teman jam 6 pagi atau jam 7 tergantung banknya sih, tergantung kebijakan bank. Nah, kebetulan di tempat saya kemarin itu dibatesin ya teman-teman, karena mungkin corona, jadi pembatasan customer service-nya ya. Itu satu hari itu cuma 40 lebih, mentok-mentok itu di 42 gitu ya. Jadi untuk mengambil nomor antrian itu juga kita dari jam 7 setengah 7 pagi ya teman-teman ya. Buka banknya itu jam 9, jadi butuh ekstra gitu ya. Nah, tetapi kalau kita sudah lengkap berkas dan segala macamnya, langsung selesai hari itu. Nah, daripada kita membuat e-wallet seperti Oppo, Link Aja dan lain-lain, itu kita butuh kita butuh di upgrade ya. Upgrade itu ada yang 1 hari, ada 2 hari, ada 3 hari. Jadi bahkan bisa gagal ya teman-teman. Nah, jadi cari yang pasti aja teman-teman ya. Nah, yang kedua itu pastinya itu mungkin tentang ini ya, tentang pastinya itu, jadi uang kita langsung ke rekening kalau kita pakai BNI. Jadi kalau ke wallet itu kita harus tarik tunai lagi, dan ya terlalu banyak singgah ya. Nah, seperti yang saya katakan ini ya, kayak kita pakai GoPay. Nah, teman-teman ya pakai GoPay. Mungkin teman-teman ada yang pakai GoPay. Ya, tentu pasti ada yang pakai GoPay ya. Seperti yang saya sebutkan terlebih dahulu, daftarkan semua mana yang terlebih dulu diverifikasi, itu yang kita gunakan. Nah, mungkin kepada teman-teman yang menggunakan GoPay itu penarikannya itu teman-teman ya ditentukan. Jadi kemarin itu ada teman yang menarik dari GoPay itu 500.000. Jadi kita nggak bisa tuliskan ya. Jadi kita nggak tuliskan, misalnya kan saldo kita 600.000, jadi kita nggak bisa tuliskan 600.000 teman-teman. Jadi perlu dipahamin ya teman-teman ya. Jadi saldo kita misalnya 600.000 dan itu udah ditentukan ikonnya. Jadi ada yang penarikan 100.000, 50.000, 100.000, dan 500.000 gitu ya. Jadi kalau kita menarik 2 kali, otomatis kita kena admin 2 kali. Kemarin teman saya menarik itu 500.000, dikenakan admin 5.000 rupiah. Nah, otomatis sisa saldo itu 95.000 ya teman-teman ya. Nah, otomatis yang bisa kita tarik itu 50.000 lagi. Otomatis kan kena admin lagi ya teman-teman. Nah, otomatis sisa saldo di kita itu 45.000. Nah, bingung juga kan. Nah, otomatis kita harus belanja di belanja di OVO ya, belanja apapun itu ya. Jadi bukan OVO, GoPay. Nah, otomatis kita harus memanfaatkan GoPay itu, gimana caranya kan gitu. Nah, jadi teman-teman harus bisa pahamin menggunakan jadi kelebihannya masing-masing ya teman-teman. Kalau OVO itu bisa kita gunakan langsung belanja
misalnya di supermarket, di tempat makan gitu ya. Jadi solusinya untuk itu. Jadi saldo endapnya sih saya belum terlalu paham ya. Nah, kalau di GoPay saya sudah lihat sendiri. Jadi itu ketika saldo dari prakerja dipindahkan ke GoPay, itu kita pasti harus sisa ya. Pasti ada tersisa di GoPay-nya pasti. Jadi kita nggak bisa ngambil bulat 600.000, kecuali kita nanti mau belanja. Jadi kita harus belanja gitu pakai GoPay dimanapun itu gitu ya. Nah, yang ketiga itu kan pakai link aja. Nah, link aja itu bisa langsung ke transfer 600.000 semua ya. Kalau nggak salah sih nggak pakai biaya admin, tapi nggak tahu sih. Nah, saya belum buktikan. Nah, untuk BNI asli pure ya, asli pure. Dan buat kalau nggak salah pure langsung masuk 600.000 gitu ya ke rekening kita. Jadi bijaklah ya teman-teman ya memilih. Jadi jangan tergesa-gesa, pilih rekening ini, rekening itu, rekening ini. Tentukan ya teman-teman, jangan sampai kita malah gimana ya, salah pemanfaatan atau nyesal kita pakai ini. Jadi itu tergantung keputusan teman-teman, mana yang terbaik buat teman-teman. Dan saya sudah jelaskan tadi beberapa kelebihannya ya teman-teman ya. Jadi tepat manfaatkan ya teman-teman dana yang diberikan pemerintah itu. Jadi manfaatkan semanfaat mungkin untuk kebutuhan teman-teman. Jadi karena di luar sana banyak sebenarnya yang butuh dana tersebut, tapi ya mungkin masih di rezeki teman-teman, yang manfaatkanlah semanfaat mungkin ya. Nah, itu mungkin teman-teman dari saya. Jadi saya tadi udah kasihkan tips ya. Tips itu yang pertama itu untuk teman-teman yang udah berhasil bergabung di gelombang 10 ataupun gelombang sebelumnya, gunakan ya, manfaatkan uang tersebut ke hal-hal yang berguna ya. Nah, yang kedua itu, tips kedua itu buat yang belum lulus ya, belum berhasil di gelombang 10 itu tetap semangat ya. Doain aja di gelombang 11 ada kesempatan. Dan jangan lupa selalu login di dashboard, karena kita tahu nanti mungkin ada yang beberapa yang dibatalkan ya teman-teman. Jadi mungkin siapa tahu rezeki saya atau rezeki teman-teman ya. Jadi selalu cek dashboardnya ya. Nah, yang ketiga, jangan ngejudge pemerintah itu seperti ini, nggak adil atau segala macam. Pemerintah sudah berusaha seadil mungkin ya teman-teman. Jadi jangan salah gunakan kata-kata teman-teman, mungkin karena teman-teman kecewa atau seperti apa, menyalahkan pemerintah atau segala itu. Hati-hati ya teman-teman, ini di dunia internet gampang viralnya ya teman-teman. Jangan sampai kita gara-gara tingkah kita, gara-gara udah kita nggak dapat apa-apa, malah kita dapat ini ya, sanksi ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk yang lulus, tips yang lulus itu saya katakan pilih rekening yang Anda inginkan sesuai dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tentukan ya, mau itu BNI, GoPay, OPPO ataupun link aja, manfaatkan ya teman-teman. Jadi cermatin, analisa kelebihan dan keuntungan menggunakan e-wallet dan rekening tersebut. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya ataupun segala macam, silakan tanya di kolom komentar. Ataupun teman-teman ada yang mau dibahas tentang apa, saya siap untuk membahasnya teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, kepada teman-teman. Nah, untuk teman-teman ya, silahkan subscribe ya teman-teman, supaya bisa berguna informasi yang saya kasih, informasi yang saya berikan bisa bermanfaat kepada orang lain ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, silahkan subscribe, like, dan share ya video ini ya, supaya saya bisa semangat ya teman-teman buat video-video selanjutnya teman-teman. Dan saya menerima request video apapun itu
yang akan saya bahas nantinya ya, yang saya akan buatkan videonya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Salam Pamsiep.